Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Apakah di antara kita sudah ada yang terjangkit virus varian baru? Bukan virus COVID-19 ya. Virus varian baru, virus yang timbul karena kondisi kita saat ini. Virus bosan. Bosan di rumah terus, bosan memakai masker, bosan meeting online, bosan belajar online, atau buat ibu-ibu bosan untuk masak terus. Semoga kita tidak bosan mendengarkan renungan secara online. Semoga kita juga tidak bosan beribadah secara online. Meskipun tidak menutup kemungkinan itu juga menyerang kehidupan rohani kita. Kita tinggalkan sejenak virus varian baru itu. Kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, masih ingatkah Bapak, Ibu, Saudara saat pertama kali merasakan momen bahagia dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara? Katakanlah momen saat saling jatuh cinta dengan pasangan Bapak, Ibu, Saudara. Momen awal pacaran dengan pasangan Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana perjuangan Bapak-Bapak melakukan apa saja untuk sang pujaan hati. Dilakukan tanpa embel-embel apapun, kecuali untuk menyenangkan pujaan hati. Bagaimana rasanya punya spirit yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Sehingga sampai ada lagu, gunung tinggiku lalui, lautan luasku seberangi. Spirit yang luar biasa, semangat yang luar biasa demi pujaan hati. Atau bagaimana saat merasakan ada getaran-getaran ketika saling bertemu. Nah sekarang, kita coba tanya diri kita masing-masing. Kira-kira masih terasa nggak rasa itu? Masih ada nggak semangat itu, spirit itu? Nah, bacaan kita pada hari ini bercerita tentang jemaat di Efesus yang mana kualitas keimanan dan juga pelayanan mereka tidak diragukan lagi semangatnya. Jemaat di Efesus pun juga mengalami pengalaman iman yang luar biasa yang membuat mereka semangat. Mereka juga memiliki momen bahagia ketika bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Mereka semangat di dalam melayani dan memberitakan kabar keselamatan. Meskipun di dalam kehidupan masyarakat di sana, di Efesus, mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala, menyembah Dewi Artemis. Mereka tetap memberitakan kabar keselamatan dengan semangat, walaupun mengalami penderitaan dan cucuran air mata. Pelayanan mereka sungguh sangat luar biasa.
Tuhan melihat dan memperhatikan bagaimana kesetiaan pelayanan jemaat di Efesus saat itu. Seperti yang kita baca tadi pada ayat yang kedua. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus mulai tergerus oleh waktu. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus mulai dirasakan hanya sebatas rutinitas. Hanya untuk dilihat orang. Hanya untuk menunjukkan mereka pelayan Tuhan. Hanya untuk menunjukkan bahwa mereka hebat tanpa disertai dengan kasih kepada Tuhan. Sehingga pada ayat selanjutnya Tuhan mencela mereka. Tuhan mencela apa yang mereka lakukan karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang mendasari mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Kasih yang mendorong mereka melakukan pelayanan tanpa embel-embel untuk kemuliaan pribadi mereka. Kasih itu tidak didapati di dalam diri mereka dalam mereka melakukan pelayanan pada Tuhan. Jemaat di Efesus terjebak dalam rutinitas, Bapak Ibu. Rutinitas pelayanan mereka. Sehingga mereka lupa akan tujuan pelayanan mereka. Mereka lupa apa yang telah mendorong mereka melakukan pelayanan mereka. Sehingga Tuhan menegur jemaat Efesus. Lalu bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Di masa pandemi ini, di saat kita memiliki banyak waktu di rumah, marilah kita ambil waktu sejenak untuk berefleksi. Menilik hati kita masing-masing. Kita mengingat kembali saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Pertama kali kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Mengingat kembali momen di mana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di mana kita merasakan kerinduan yang begitu mendalam bersekutu dengan Tuhan. Merasakan semangat yang berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Apakah saat ini kita masih merasakan hal itu? Jika saat ini kita merasa biasa saja, datar-datar saja, atau mungkin kita sudah terjangkit virus baru, varian baru, mari kita stop. Kita berhenti sejenak untuk kita kembali menyelidiki hati kita, menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan rohani kita. Jangan kita tunggu Tuhan mengatakan, namun demikian aku mencela engkau. Seperti jemaat di Efesus yang ternyata sudah terlalu dalam jatuhnya. Tuhan mengetahui apa yang kita kerjakan, bahkan sampai kedalaman hati kita Tuhan tahu. Oleh karena itu, ketika kita sudah menyadari kesalahan yang kita perbuat, yang membuat kita kehilangan kasih mula-mula kepada Kristus, marilah kita segera datang kepadanya. Bertobat dan memohon ampunannya, agar hubungan pribadi kita dengan Kristus dipulihkan dan kita memiliki kasih mula-mula itu. Sehingga kita akan selalu berjalan dalam terangnya, semangat dalam melayaninya, tanpa embel-embel untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dan kita akan dimampukan untuk selalu bersyukur di dalam kondisi sulit saat ini. Stop and go back. Berhenti dan kembali kita mencari kasih mula-mula kita kepada Kristus. Dan Tuhan akan berkenan kepada setiap pelayanan kita. Tuhan akan berkenan pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.